Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu menakjubkan. Saya ingin mengajak kita merenungkan tentang penderitaan. Menurut saya, penderitaan itu terjadi di masa lalu. Sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Apapun itu, dan kemudian kita bawa terus sampai saat ini. Lalu membuat kita menderita. Dan kita bawa penderitaan itu melalui pikiran. Padahal peristiwanya sudah terjadi, sudah berlalu. Tapi penderitaannya masih dibawa sampai sekarang. Bahkan ada yang punya luka batin bertahun-tahun. Itu juga sama sebetulnya kenyataannya. Peristiwanya sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sudah tidak bisa diulang, tidak bisa diperbaiki karena sudah lewat. Sudah terjadi ya sudah terjadi. Tetapi juga pada saat yang sama sudah nggak ada karena sudah terjadi. Tetapi masih terus dibawa, masih terus menyakitkan. Dan itu dibawa melalui memori atau ingatan atau pikiran kita. Saya kemudian berandai-andai. Seandainya kita tidak usah memikirkan apa-apa. Terutama tidak usah memikirkan apa yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Tentu hidup kita itu ringan sekali. Penderitaan juga nggak ada. Biasanya kecuali penyakit, itu penderitaan sudah berlalu. Karena biasanya penderitaan sudah terjadi di masa lalu, dan kemudian kita masih terluka olehnya. Dan terus kita bawa. Seandainya kita berhenti berpikir, tidak usah memikirkan apa-apa. Lalu menghayati saja kehidupan ini setiap hari dengan keterbukaan, dengan kesiapsediaan untuk menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, mensyukuri segala sesuatu, tanpa beban pikiran masa lalu, hidup berarti sangat ringan. Tidak banyak penderitaan, tidak banyak beban. Tapi seringkali orang sulit ketika diajak untuk jangan berpikir. Seolah-olah kalau tidak berpikir lalu kita tidak bijaksana, kita kemudian tidak tahu apa-apa, kemudian kita itu fatalisme. Padahal tidak harus begitu. Mengetahui itu tidak harus dengan pikiran. Bahkan mengetahui dengan pikiran itu sangat terbatas. Dan karena itu membuat kita pusing. Yang tidak harus kita pikirkan pun seringkali dipikirkan. Tentang masa depan, tidak bisa kita pikirkan, dipikirkan. Dipikirkan juga nggak akan ada solusi apa-apa, wong belum terjadi. Itu masih berupa kemungkinan. Nah kalau kemungkinan kan apa saja bisa. Tapi sering dipikirin, bahkan seringkali membuat kita susah. Juga banyak hal yang lain. Ya. Pendapat orang, itu juga seringkali kita pikirin. Lah kan nggak bisa juga dipikirin. Hasil akhir, itu juga tidak bisa kita pikirkan. Bisa kita merencanakan sesuatu, menyiapkan sebagus mungkin, tapi hasil akhir itu tidak tergantung pada persiapan kita saja. Masih banyak hal yang lain, ada ribuan variabel yang menentukan hasil akhir. Itu berarti hasil akhir di luar kendali kita, tetap juga dipikirkan. Itulah kerja pikiran, membuat kita itu frustrasi, takut, dan khawatir. Padahal mengetahui itu tidak hanya lewat pikiran. Bisa lewat experience, lewat pengalaman. Itu jauh lebih kaya, lebih lengkap, dan melampaui apa yang bisa dipikirkan. Karena mengalami itu lebih daripada memikirkan. Nah, melalui mengalami kita juga mengetahui. Bahkan mengetahuinya lebih lengkap. Ada juga mengetahui dengan cara
revelation, perwahyuan. Dengan keterbukaan, dengan kesediaan, dengan fokus, kita kadang-kadang mengalami wow moment. Dan itu berarti kita mendapatkan perwahyuan, pencerahan, inspirasi. Dan kalau seperti itu sebetulnya kita bisa lebih bijaksana. Apalagi ketika kita justru tidak berpikir, kita seringkali justru malah lebih bijaksana karena kita lebih jernih mengalami dan memandang situasi serta peristiwa yang terjadi. Di situ terjadi keterbukaan untuk mengikuti yang namanya the wisdom of life. Dan yang mengatur kehidupan kita adalah penyelenggaraan ilahi atau the wisdom of life, the wisdom of God, the wisdom of love. Yang tentu jauh lebih besar daripada pikiran kita. Nah, pada saat itu justru sebetulnya kalau kita bisa living in the harmony with the wisdom of life, kita justru lebih tenang, lebih bahagia, lebih ringan, lebih penuh pengharapan. Juga menghayati kehidupan ini dengan kebaruan, dengan segala potensi yang almost tanpa batas. Karena itu hidup kemudian tidak lagi membosankan, selalu membawa harapan dan kebaruan. Dan kita kemudian menjadi hadir sepenuhnya. Kita kemudian menjadi sadar sepenuhnya. Nah, di situ kemudian kita bisa menemukan jejak-jejak Tuhan atau the wisdom of life yang memang menuntun dan mengatur kehidupan ini menuju kepada kebaikan. Justru seringkali pikiran kita yang sempit, yang menutup kita sehingga tidak bisa melihat kebijaksanaan ilahi yang sedang menuntun jalan kehidupan kita. False belief lahir dari pikiran yang sempit, yang seringkali membuat kita justru tidak mampu terbuka, mengalami misteri yang jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Maka dengan berani mempercayai the wisdom of life, masuk dan hadir sepenuhnya dalam setiap pengalaman dengan keterbukaan, membuat kita justru menjadi lebih bijaksana dan hidup menjadi sangat menakjubkan. Karena di dalam setiap peristiwa Tuhan selalu hadir dengan harapan dan dengan berkat-berkat yang selalu Dia tawarkan kepada kita. Maka mari kita hidup dengan kesederhanaan, dengan keterbukaan, dengan kesiapsediaan untuk menerima segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan mensyukuri segalanya, karena Tuhan selalu merencanakan yang baik bagi kita semua. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.